bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Sebenarnya gue lagi agak bindeng dikit nih bro, tapi nggak apa-apa lah, tetap semangat ngonten. Nanti kalau nggak semangat ngonten, gue gaji kameramen gue dari mana? Nggak bercanda. Tadi gue mau ngebahas apa tuh ya? Oh ya pokoknya tadi gue habis feeding lah ini, tapi gak usah dikontenin lah ya, kan udah pernah. Jadi masuk tiap makan, dikontenin terus. Nah, di konten sekarang tuh gue lebih pengen ngebahas ini nih bro, komen-komen dari subscriber atau penonton gue, dimana itu adalah kalian-kalian yang komen kasih masukan ikan tank mate apa nih yang bisa ditambah lagi untuk saber tank ini bro. Oke? Menurut gue ada beberapa yang asik untuk dibahas, jadi kita bahas di konten ini bro. Ya gue nggak tahu sih ini komen dari subscriber atau baru sekedar nonton doang, kan belum tentu juga yang komen adalah subscriber. Nah, pokoknya subscribe dulu lah yang belum subscribe. Oke, jadi kita langsung aja baca komennya satu per satu. Oke bro. Nah, nomor satu nih gue baca ini dari salah satu komentator. Ini atas nama Muhammad Fardi. Jadi si bro bilang, tambah Juleni barb om, mantep buat bersih-bersih, matanya merah, katanya gitu bro. Ya, jadi gue mau sedikit kasih komentar nih masalah ini. Kalau Juleni barb, bener, menurut gue pasti keren untuk bersih-bersih bagian bawah bro. Apalagi pasti ikan itu useful banget itu buat temennya Oxydoras. Cuman pertimbangan gue, sebenarnya untuk tank segede gini bro, Oxydoras ini udah cukup sebenarnya untuk bersih-bersihin. Dia tuh nggak pernah berhenti untuk ngemut bagian bawah dan gali-gali batu ini. Terus Julene barb juga, ini nggak apa-apa ya, gue ngomongin selera aja bro. Julene barb bagi gue ikannya agak-agak cantik lah bro, gitu, ikan cantik. Sementara lo tahu kan, kalau gue kan senengnya ikan yang nggak begitu cantik bro. Ikan yang agak-agak misterius lah, agak-agak sangar dikit bro. Gitu, jadi kalau Julene barb kayaknya gue mungkin skip dulu bro. Skip dulu. Terus yang kedua, nih ada komen dari Rifan Ansori 640 bro. Jadi bunyi komennya begini, masukin parang-parang dulu om, saran saya, katanya gitu. Nah ini sebenarnya bagian dari yang gue sesalkan dari tank ini bro. Ini bener banget komen ini. Nah sebenarnya sebelum gue masukin semua payara ke sini, gue juga punya prediksi begitu, masukin parang-parang dulu. Parang-parang kalau gue udah punya ya, gue jadi nggak perlu beli lagi. Nah gara-gara gue nggak masukin parang-parang duluan, ini sekarang kalau parang-parang gue masukin itu udah susah banget bro. Gue masih harus push terus nih size-nya si parang-parang sampai ya dimana dia sampai di size yang payara nih takut lah untuk nyerang si parang-parang ini bro ya. Tapi nggak apa-apa, parang-parang gue juga masih punya obsesi untuk masuk sini bro ya. Sip, pokoknya kalau parang-parang is the best. Terus yang ketiga nih, nah ini rada-rada anti mainstream nih bro, cuman agak-agak menantang maut juga. Jadi komennya tuh dari siapa nih? Dari Dian Blade 735. Dian Blade 735. Jadi bunyi komennya gini, coba komteng sama Toman Monster om. Waduh. Kalau gue jujur ya, kalau Toman gue nggak deh. Biar kata mau dikomteng sama apapun, gue kalau Toman bukan pilihan tepat ya bro, untuk komteng ya. Gue pribadi sebagai penghobi, kalau udah tahu satu jenis ikan tuh akan merusak tank mate lainnya, lebih baik nggak usah dicoba-coba komteng bro. Ini kalau dimasukin Toman bakal habis semua bro. Udah gitu pertumbuhan Toman kan juga cepet banget ya. Jadi kalau Toman gue skip dulu bro. Jangan deh Toman, jangan. Nih ada lagi yang keempat dari Setio Haryono 7054 ya. Jadi bunyinya gini bro, kasih ikan tapah atau ikan sili buat dasaran teman Oxydoras, sama belida Bangkok yang tanpa marking karena suka ada ikan belida Bangkok yang hitam bang, katanya gitu. Iya bener ya, ada yang hitam doang ya tanpa corak bro, pasti tambah angker bang gitu. Nah jadi kayaknya penonton gue yang ini udah mulai tahu nih selera gue kayak apa, yang angker. Jadi kan di komen ini tuh sebenarnya ada 3 jenis ikan ya, tapah, sili, belida. Oke. Nah kalau tapah tuh sebenarnya ya ikan Dinema Catfish gue tuh udah mewakili kan bro, ikan tapah ya, sejenis lah. Sama nggak sih ikan lais atau tapah, tapi sejenis lah bro ya. Ya jadi itu kan memang rencananya gue mau masukin tuh ke dalam saber tank, tapi sampai saat ini kayaknya kok size-nya agak lambat nih pertumbuhannya ya. Tapi gue tetap pengen banget nih dia bisa masuk sini. Oke.
itu mengenai masukan ikan tapa. Jadi mungkin penggantinya si Dyneema Catfish. Terus kalau ikan sili, bro, sili ini kalau nggak salah sili api, sili api yang kayak belut itu kan ya. Nah ini banyak juga nih penghobi-penghobi yang pelihara ikan ini, bro. Nah kalau sili sebenarnya yang gue takutnya dia tuh melilit-lilit di batu nisan ya. Terus melilit-lilit di hardscape, malah jadi ngerusak sebenarnya. Itu yang gue paling takut ya. Walaupun gue belum tahu sebenarnya karakter ikan ini, tapi kok kalau gue lihat-lihat di video orang-orang, kayaknya karakternya gitu ya, ngelilit-lilit di mana-mana gitu, bro. Jadi untuk sili kayaknya gue skip dulu, bro. Terus belida Bangkok. Kalau belida nih ya, sebenarnya di konten sekarang boleh ya kalau gua ngomong selera nih. Lo kan juga pasti ada juga yang nggak suka kan atau sebelah lihat ikan payara, nggak apa-apa. Namanya selera kan, bro, nggak bisa diganggu gugat sebenarnya. Ya, jadi kalau belida ini, tapi catat ya, gue bukan memandang ikan ini murah atau mahal ya. Gue kalau ikan itu eksotis dan cocok dan gue suka, pasti gue koleksi, bro. Nah, kalau belida ini jujur dari dulu gue sebenarnya kurang suka, bro, sama bentuknya. Agak-agak aneh gitu. Bagi gue kalau di saber tank ini dia jadi kayak kurang gagah lah gitu. Ya nggak tau lah, gue belum pernah coba pelihara ikan itu. Cuman jujur dari bentuk keseluruhannya, gue pribadi sebagai penghobi kurang suka gitu. Jadi kurang lebih gitulah, bro, kalau belida ya. Nggak apa-apa ya, selera lo. Jangan sampai sakit hati dong mengemar belida. Ikan itu keren, tapi gue kurang suka. Oke, yang kelima nih. Yang kelima dari Maulana Ismail. Maulana Ismail 4485. Wah, banyak yang pakai nomor-nomor nih akunnya. Ulang tahunnya ya, bro. Sama tanggal lahir. Nggak penting. Oke, jadi Maulana Ismail ini bilang ditambah spot atau Florida Gar, Om. Kayaknya mantap, Om. Kayaknya mantap. Oke, untuk yang komen kali ini, komentar gue gini tuh. Jadi jenis-jenis gar ini, aligator kan ya, gar ya kalau nggak salah ya, bener dong. Yang gue tahu dan teman-teman gue punya juga, ikan aligator gar ini sebenarnya tipikal merusak kan, bro. Ya, jadi dia rese lah, kalimatnya rese lah sama tank mate lain. Nah itu sebenarnya yang gue nggak mau. Gue tuh sangat menjaga saber tank ini jangan sampai ada yang ngerese atau ngerusak si payara, bro. Ya. Bukan apa-apa karena gue udah sayang banget sama dua ikan ini, jadi gue nggak bisa cuek-cuek aja peliharanya. Ya, jadi kalau Florida Gar ini karena gue udah punya testimonial lah dari orang-orang, jadi gue kayaknya kurang memberanikan diri untuk pelihara si Florida Gar ini. Oke, ntar daripada buntutnya digigit soek lah, terus matanya disundul bolong lah, jangan. Jadi Florida Gar jangan dulu. Ini perasaan sampai 5 poin semuanya jangan nih. Komentarnya enggak. Ada kok beberapa yang oke, nggak semuanya gue reject. Lagi pula gue bukan reject, bro, ini kan sekedar diskusi. Oke, langsung yang keenam. Ini di sini ada siapa nih? Bro Farizadi 9603. Saya ada nomornya lagi 9603. Jadi di komen Bro Farizadi ini bunyinya begini. Beli Gonch Yareli kayaknya makin goks sih, bang. Goks tuh gokil. Kan penonton gue ada juga mungkin yang udah berumur nggak tahu goks itu apa, jadi gue perjelas sih, goks itu gokil, bro. Jadi di sini untuk Gonch Yareli ini kan ini kan Bagarius ya. Gonch itu Bagarius kan ya, Bagarius yang India itu, yang terkenal man eater bukan sih kalau nggak salah. Nanti kayaknya setiap ikannya gue tampilin juga deh di sini. Nah ini si Gonch Yareli ini setahu gue grow rate-nya gila, bro, dan dia max size-nya tuh bisa bener-bener gede, bisa kayak arapaima kali ya, bisa sampai 2 meter gitu, bro. Jadi gue rada takut sebenarnya kalau ikan yang grow rate-nya gila dan masuk ke sini, nanti ujung-ujungnya gue akan pusing sendiri, bro. Gitu. Lo tahu sendiri kan, tank ini kan cuman 2,5 meter lebih lah kali 1 meter. Tiba-tiba ada ikan yang bisa 6 bulan bisa tumbuh 1,5 meter, gue yang puyang sendiri, bro, di sini. Ini batu nisan bisa dihajar, nanti gedubrak lagi ke depan. Jadi kalau gue naksir sama ikannya, emang gue senang dengan storytellingnya. Dia adalah pemakan manusia, man eater. Tapi nyali gue untuk pelihara masih gue tahan dulu, bro. Oke, sip ya, aman ya, jawaban gue aman ya. Oke, lanjut. Nah, yang ke-7 nih ada dari Bro Muhammad Asgaf 8132. Bunyinya gini, bro. Tambah pari atau granulosus.
Oke, kalau pari, jujur balik lagi ke diskusi tentang selera. Kalau pari dari dulu gue nggak pernah naksir sebenarnya sama ikan pari bro, karena nggak tahu kenapa ya, bagi gue tuh dari kecil yang namanya ikan tuh yang berenang gitu bro, bukan yang ngerayap di bawah. Jadi ini bukan ngeledek atau apa loh ya, bukan loh, jangan gimana, tapi kan gue memang di dalam tank tuh senangnya ikan yang swim, yang perenang lah bro gitu ya. Kalau yang ngerayap tuh gue kurang bisa nikmatin. Terus kalau granulosus oke. Ya tapi sebenarnya kalau granulosus gue udah terwakili sih dengan siapa nih? Si Oxydorus niger. Tapi nggak apa-apa, granulosus gue dari dulu juga udah agak ngelirik sebenarnya ikannya. Jadi kita lihat nanti lah bro masalah granulosus. Oke, kita langsung ke yang ke-8 nih bro. Yang ke-8 dari Bro Predator Fish 511 bro. Gila, semuanya hampir ada nomornya ya ujungnya. Kode apakah ini? Oke, jadi dari Predator Fish 511 itu bunyinya gini bro. Coba bang digabung Piranha RBP. Aduh. Ya gue tahu sih ini komen canda-candaan doang, nggak apa-apa. Biar seru bro. Jadi kalau gue pribadi, kalau ikan yang udah pasti nggak bisa di komteng sama ikan lain, gue nggak mau coba-coba bro. Ada sih beberapa penghobi yang punya adrenalin untuk mencoba-coba gabungin ikan yang orang lain nggak pernah bisa, dan akhirnya pas dia bisa, akhirnya dia punya kebanggaan tersendiri. Tapi kalau gua nggak bro, makasih kalau gua nggak bro. Ya, jadi kalau RBP biarin aja mereka berkoloni di dalam, jangan merusak keharmonisan rumah tangga di sini bro. Oke, keren, komennya keren. Ini komen paling beradrenalin tinggi bro. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke yang terakhir. Ya, yang terakhir ini dari Bro Rizky Uhuy. Dari Bro Rizky Uhuy 4088. Ini lama-lama semua pakai nomor-nomor gini jadi satu nomor telepon nih bro. 40884485. Garing banget gua. Jadi dari Bro Rizky Uhuy itu bunyi komennya gini bro. Om, nggak ada niat buat main pibas-pibasan. Nah, ini mungkin penonton gue yang lama udah tahu nih. Pertama ya, gue entah kenapa ini jangan baperan dong yang nonton gue. Kan namanya selera ya bro ya. Lu kalau gue tanya lu suka payara nggak, pasti bisa lu jawab juga kan. Ah, gue nggak suka ikan itu. Sekarang gue boleh juga nih ngomong ya. Kan diskusi sesama penghobi. Jadi gue dari dulu tuh nggak tahu kenapa, mau pibas lagi booming, mau pibas gak booming, gue tuh nggak pernah suka sebenarnya sama ikan pibas bro. Nggak tahu lah, nggak tahu kenapa. Pokoknya dimana di situ lagi rame, justru gue nggak suka. Cana, pibas, ya. Dan giliran itu udah sepi, gue malah suka. Mungkin gitu kan. Jadi masalah pibas, pertama gue nggak tahu kenapa ada faktor X yang gue nggak bisa jelasin. Kenapa dari dulu gue nggak suka sama ikan ini. Terus kedua, berwarna bro, berwarna kuning. Dimana lo tahu di sini sebenarnya ikan-ikan gue nggak ada bro, ikan yang berwarna. Karena bagi gue ikan berwarna itu memusingkan. Kenapa gue bilang memusingkan? Gue tuh tipe penghobi yang lebih seneng ngelihat grow rate, terus karakter si ikan predator ini sendiri bro. Ya kayak misalnya payara, piranha, wallfish, itu semua kan ikan karakternya kuat lah gitu. Nah kalau ikan yang berwarna tuh, gue pribadi nanti kalau ngelihat orang lain warnanya lebih kuning pibasnya, gue pusing sendiri. Aduh kok dia lebih kuning ya? Kenapa punya gue nggak kuning? Jadi gue males tuh pusing kayak gitu. Jadi lebih baik gue tetap bermain di ikan-ikan dengan warna silver dan hitam saja. Ya pokoknya gue paling males deh kalau tiba-tiba pusing gitu gara-gara punya orang lain kenapa lebih kuning, punya gue kenapa enggak gitu. Termasuk mungkin ya kayak Super Red Arowana dan lain-lain lah kayak gitu. Males bro, treatmentnya mahal. Mending ikan kayak gini sekali beli, cuman lu bener-bener ngulik di masalah parameter air, gimana supaya feedingnya rakus, itu doang. Kalau ikan-ikan berwarna tuh pusing bro, pusing. Ya udah bro, kurang lebih gitu aja. Nah, nanti kita akan adain lagi sesi-sesi baca komen seperti ini. Yang jelas gue makasih banyak nih, kalian udah banyak kasih masukan ke gue. Karena komen-komen kalian dan masukan-masukan dari kalian tuh selalu gue pikirkan. Sampai tiap malam gue tidur aja susah bro. Lebay bang. Gitu. Jadi kita tutup aja konten kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe The Firanda Channel. Your hobby is your pride.